Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Ketemu lagi di Ngalam, ngobrol asik ala Madya Malang. Hari ini kembali bersama saya Teddy dan halo kawan pajak, saya Anas. Dengan Kak Anas, hari ini kita akan membahas apa ini Kak? Ya, baik Kak Teddy, kawan pajak semua. Hari ini kok kawan pajak mungkin bisa lihatnya kapan aja ya. Untuk kesempatan pada kali ini, di Ngalam kali ini kita akan membahas salah satu peraturan Menteri Keuangan yang baru rilis. Baru rilis bulan lalu, di bulan April, yang berlaku di 1 Mei 2023, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 41 tahun 2023. Ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 41 tahun 2023. Oh, ini kalau saya baca-baca ini yaitu tentang PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih atau AIDA, betul ya? Betul sekali ya. Istilahnya AIDA. Jadi PMK AIDA gampangnya, bukan AILA ya. Kalau AILA itu merek mobil ya. Merek mobil sebelah. Oke. Ya, oke. Jadi ini penyerahan agunan yang diambil alih. Ya. Nah, ini kan kalau kita bicara agunan kan berarti itu ya Kak ya, pinjaman, artinya jaminan pinjaman ya. Betul sekali. Jaminan pinjaman yang diambil alih, berarti kayak semacam barang sitaan itu ya. Iya. Kawan pajak mungkin yang sekarang sedang sedang proses kredit ya. Ya, kredit baik itu kendaraan atau rumah ya, yang umum rumah ya, KPR, atau kendaraan lewat leasing. Nah, itu kan karena bentuknya kredit kan pasti ada yang diagunkan. Betul. Ya, yang diagunkan ya otomatis barang yang kita beli itu kan, mobilnya. Kalau mobil berarti BPKB yang kita punya itu dijadikan jaminan, agunan. Ya. Kalau rumah, sertifikat rumahnya, sertifikat kepemilikan rumahnya. Itu hal yang lumrah ya di dunia pinjaman dengan lembaga keuangan, dengan perbankan atau dengan leasing, itu sudah hal yang biasa. Agunan itu. Baik. Jadi sebelum kita masuk nih ke apa sih yang diatur di PMK 41 tahun 2023 ini sebenarnya, sebelum kita membicarakan lebih detail, itu pokok-pokok pengaturannya itu apa saja yang diatur di PMK ini Kak? Ya. Baik Kak Teddy, kawan pajak semua, terkait PMK 41 tahun 2023 ini simple ya, pengaturannya hanya ada 10 pasal. 10 pasal. Ya, sedikit sekali, pasalnya cuma 10. Kemudian aturan ini sebenarnya kenapa bisa keluar aturan ini? Kenapa PMK ini harus keluar? Yang pertama, satu, emang ini adalah salah satu amanah dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang sudah keluar PP-nya, PP 44 tahun 2022. Di pasal 10 disebutkan terkait pengaturan transaksi penyerahan atas agunan. Itu diatur di PP-nya. Kemudian disebutkan juga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, inilah Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud. Nah, ini memang salah satu instrumen peraturan yang memang harus dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang HPP. Kemudian sebab kedua, kenapa PMK ini keluar, kawan pajak? Sebelum ada PMK 40 ini, PMK 40, PMK 41 tahun 2023, sebelum ada Undang-Undang HPP, agunan yang diserahkan atau agunan yang dijual oleh perbankan atau lembaga keuangan itu dari dulu sebenarnya sudah terutang PPN. Di pengaturan lama itu sudah terutang PPN sebenarnya. Cuman memang tidak diatur khusus. Nah, itu masih banyak di lapangan itu, terutama di perbankan itu dispute. Jadi dispute banyak itu, Kak? Ya, saya mungut PPN apa enggak?
Nah, padahal sebenarnya terutang ini. Terutang ya, karena kan PPN itu kan sifatnya umum ya. Iya, Selama sifatnya tidak umum. dikecualikan, Iya, selama itu tidak harus kena PPN ya. Betul, kan ini kan agunannya juga BKP sebenarnya kan, barang Ya, kena betul, pajak betul. Rumah, yang tidak mobil, dikecualikan. Iya, gitu. nah itu sudah Motor juga banyak. secara aturan umum PPN sebenarnya terutang PPN. Cuman perbankan terus lembaga keuangan seperti leasing dan sebagainya itu saat itu masih apa ya, ragu apakah ini benar terutang PPN atau tidak. Karena kan sebenarnya barangnya bukan punya mereka, punyanya Ya sih, yang betul kredit juga kan. sih, Iya, nah itu masih dispute. Kemudian kalau barang ini dijual terus ada PPN-nya 10% saat itu ya, 10% atau kalau sekarang 11%. Padahal kondisi barang ini kan sudah barang bekas, barang second hitungannya kan ya. Rumah yang sudah ditempatin, kemudian mobilnya sudah dipakai, motor sudah dipakai, terus kemudian cicilannya macet kan, intinya sudah digunakan oleh orang. Nah, sudah tangan kedua lah ya. Kalau ada PPN-nya lagi, ini kan memberatkan juga buat yang mau beli. Buat yang membeli yang mau beli. Barangnya Ya, nanti. saat itu dilelang oleh banknya atau dilelang oleh lembaga keuangan kan memberatkan. Betul. Nah, jadi PMK ini disusun yang disebutkan dulu di PP 44 tahun 2022. Ini mengatur menyederhanakan. Nah, menyederhanakan, memberikan kepastian hukum bahwa agunan yang dijual oleh perbank karena dia disita, kemudian dijual atau dilelang oleh bank atau lembaga keuangan itu terutang PPN. Kemudian siapa yang mungut diatur di sini. Ya, tarifnya berapa itu yang diatur juga di sini. Itu juga ya. Iya. Mekanismenya seperti apa? Apakah pakai faktur pajak atau boleh pakai dokumen lain diatur juga di sini. Waduh, lengkap sekali. Ya, lengkap sekali peraturannya ya. Jadi ini pengaturan khusus yang memang diperuntukkan bagi perbankan atau lembaga keuangan supaya memiliki dasar hukum yang pasti dan sederhana itu. Jadi pengaturannya seputar itu aja sih. Tata caranya seperti apa, siapa yang terutang, tarifnya berapa, terus apakah pakai faktur pajak atau tidak. Ya, hanya sebatas itu saja. Itu ya. Oke. Jadi supaya untuk memberikan kepastian hukum ya. Betul. Jadi kalau boleh saya rekap, jadi munculnya PMK nomor 41 ini karena atas pengalihan barang agunan yang dialihkan itu sebenarnya sebelum ada PMK ini masih menggunakan ketentuan PPN yang standar ya, umum. Pokoknya beli dapat faktur pajak masukan. Ketika bank menerima barang agunan itu ada faktur pajak masukan. Kemudian ketika bank melelang barang agunan tersebut, dia harus memungut PPN. Aturan umumnya seperti itu. Aturan umumnya seperti itu. Cuman karena dirasa memberatkan, mungkin bank berpikir bukan punya saya kok saya harus memungut PPN padahal saya jualkan barangnya orang. Iya, betul. Makanya terjadi dispute lah di situ ya antara memungut atau tidak memungut. Oke, jadi supaya untuk memberikan kepastian ya, kepastian hukum atas barang agunan yang diserahkan. Hal ini berarti dilelang. Maka keluarlah PMK nomor 41 tahun 2023. Betul. Oke. Nah, sekarang kita ke teknisnya ini. Saat terutangnya PPN itu kapan sih? Ya. Baik, di PMK 41 ini memang sudah diatur seperti yang disebutkan tadi ya, ada beberapa hal yang sudah diatur. Salah satunya adalah saat terutang. Nah, kalau kawan pajak ingat di ketentuan PPN itu hanya ada 2 saat terutang. Saat penyerahan BKP atau JKP atau saat pembayaran. Mana yang lebih dulu? Oke. Ya. Tapi di PMK 41 tahun 2023 sudah disebutkan secara rigid bahwa terutangan adalah saat pembayaran. Oh, saat pembayaran. Iya, kapan agunan ini ketika sudah dilelang, sudah ada pemenangnya. Ketika pemenangnya ini menebus, membayar, itulah saat terutang PPN-nya. Walaupun tadi si pemenang lelangnya itu sudah terima duluan barangnya. Mungkin sudah terima duluan. Bisa jadi ya. Bisa jadi sudah terima duluan baru bayar. Nah, kalau secara ketentuan umum PPN kan saat barang ini sudah diserahkan ke yang beli itu sudah terutang. Tapi di PMK 41 ini
seperti tadi memberikan kesederhanaan, kemudahan. Oke. Saat pemenang lelang itu membayar, nah, itulah saat berutangnya PPN. Saat kapan perbankan atau lembaga keuangan ini menerbitkan faktur untuk memungut PPN. Jadi ada pengecualian ya. Penyederhanaan ya, supaya nggak ribet. Nanti. Yang mudah lah buat perbankan supaya agunan yang disita ini supaya nggak terlalu lama ngendon di bank atau di lembaga keuangan ya. Kalau ngendon lama kan juga rugi juga ya. Makin lama usia barangnya makin tua, belum tentu bisa digunakan dengan baik. Ya, supaya cepat terjual, ya diberikan kemudahan tadi. Terus, nah sekarang tadi sudah jelas ya untuk saat berutangnya ya sudah jelas saat pembayaran ya. Betul, saat pembayaran. Nah, sekarang ini kalau PMK 41 ini yang wajib memungut PPN itu sebenarnya apakah hanya bank saja? Atau ada lembaga lembaga keuangan lain juga berlaku PMK 41 ini, Kak? Ya. Baik. Untuk PMK 41 tahun 2023 ini kawan pajak ini memang khusus mengatur bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan tuh jenisnya macam-macam. Ada perbankan, kemudian ada koperasi simpan pinjam itu masuk ya. Sepanjang memang punya izin dari OJK sebagai lembaga keuangan, masuk. Lembaga pembiayaan, nah contohnya leasing, kayak ya betul kayak FIF, kemudian BCA Finance lah seperti itu, yang memang memberikan fasilitas pembiayaan. Nah, jadi semua lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK sebagai lembaga pembiayaan itu termasuk dalam ruang lingkup PMK 41 tahun 2023. Jadi nggak cuma bank ya, kawan pajak, Pegadaian juga bisa masuk. Pegadaian kan lembaga pembiayaan juga sama. Betul, itu kalau kita pinjam ke Pegadaian, nah kawan pajak kan pasti ninggalin sebagai jaminan agunan. Ya bisa yang sering itu biasanya motor biasanya, BPKB, emas. Nah itu kan diagunkan, dijaminkan. Nah itu salah satu yang diatur di PMK 41 2023. Nah, tadi pemutnya sudah, kemudian saat pemutannya sudah, kemudian faktur pajaknya. Faktur pajaknya ini diatur khusus juga di sini. Jangan-jangan bukan faktur pajak yang seperti biasanya juga ini. Iya, aturannya khusus banget kayaknya. Ini memang semangat PMK 41 tahun 2023 kan salah satu adalah penyederhanaan. Betul. Ya. Memang di PMK 41 disebutkan perbankan atau lembaga keuangan, lembaga pembiayaan yang tercakup di PMK 41 ini ketika berhasil menjual agunan tadi, berhasil melelang agunan tadi, wajib menerbitkan faktur pajak. Bahasanya masih faktur pajak. Faktur pajak. Ya. Tapi ada tambahannya. Ada namanya dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini pengaturan sederhananya ada di sini. Jadi pihak perbankan kalau dia menerbitkan tagihan untuk menagih pembayaran atas agunan yang sudah dilelang tadi, dengan mencantumkan item-item data yang sudah diatur di PMK 41, dokumen tagihan tadi sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, jadi mempermudah buat lembaga keuangan, sudah nggak usah mikirin harus minta nomor seri faktur ke DJP pakai e-faktur. Cukup buat dokumen tagihan yang memenuhi persyaratan yang diatur di PMK 41. Maksudnya item-item apa yang harus disebutkan di tagihan tersebut itu sudah jadi faktur pajak. Jadi faktur pajak. Iya. Nanti ketika berarti nggak pakai nomor seri faktur pajak dan segala macam. Iya, nomor serinya cukup pakai nomor dari internal aja. Iya, nomor tagihan itu sudah jadi nomor seri faktur, sudah. Sepanjang memang tadi ya, item-item yang ada di dalam tagihan itu memenuhi ketentuan di PMK 41. Jadi ketentuan apa saja yang harus dicantumkan di situ ada ya? Ada di PMK 41 ini, monggo kawan pajak bisa sambil membuka ketentuan PMK 41-nya disebutkan tuh. Salah satunya mencantumkan identitas lembaga keuangannya, kemudian identitas yang
menang lelangnya siapa, disebutkan barang yang dilelang tadi yang dimenangkan apa, kuantitasnya berapa, rupiahnya berapa, nilai PPN-nya berapa. Nah, itu salah satu item-item yang disebutkan. Ya mirip kayak bikin slip tagihan lah. Iya, cuman agak rinci invoice sedikit gitu gitu, ya. kayak invoice gitu aja. Betul. Ini faktur pajaknya khusus. Bisa dikreditkan nggak oleh si pembeli? Misalnya si pembeli agunan ini PKP misalnya. Oh iya. Nah, ini salah satu kemudahan juga yang ditawarkan oleh PMK 41 tahun 2023. Bagi pemenang lelang agunan yang membeli barang tadi, kalau dia PKP, walaupun bentuk dokumennya tadi tagihan tadi yang dipersamakan, bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Iya, kan untungnya double nih kan. Sudah bisa dapat barangnya dengan harga yang lebih murah ya, karena tarifnya khusus. Fakturnya yang tadi bentuknya cuma tagihan bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Iya. Berarti tidak masalah ya, meskipun bentuknya. Berarti nanti tinggal kalau di aplikasi e-fakturnya tinggal diinput di dokumen lain yang dipersamakan. Betul, dokumen lain dengan yang dipersamakan dengan faktur. pajak. Betul. Siap. Terus tadi sudah, sekarang tarifnya. Ya betul. Ini. Tarifnya betul. Pasti diatur khusus juga dong. Betul sekali, tarifnya memang diatur khusus kawan tarifnya pajak. Kak Teddy, bahwa tarifnya ini seperti yang kita sampaikan di depan, karena ini kesederhanaan semangatnya, maka tarifnya tidak tarif 11% seperti yang umum. Ya, tarifnya kita mengenalkan dengan nama besaran tertentu. Besaran tertentu. Tarifnya khusus, besaran ya. tertentu memang diperbolehkan di Undang-Undang PPN. Tarifnya 1,1%. 1,1%. Iya, jadi PPN-nya yang dikenakan 1,1% dikalikan berapa harga barangnya, harga agunannya tadi. Harga agunannya ya. Iya, jadi harga agunan berarti itu harga penyerahannya ya. Iya, harga jual banknya berapa ketika menjual ke pemenang lelangnya. Jadi sudah jelas. Murah ya. Iya, bayangkan dari 11% jadi 1,1. Turunnya kan jauh banget. Jauh banget. Iya, jadi ya nggak usah khawatir lah buat yang memang lagi cari-cari barang-barang lelangan, barang-barang agunan, mungkin yang suka nyari ya, mungkin mobil-mobil yang disita atau apa kan. Biasanya kan ada yang suka nyari nanti dijual lagi misalkan seperti itu. Nah, itu nggak usah khawatir. PPN-nya murah, cuma 1,1%. Bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Iya. Jadi kan ketika nanti mau jual lagi masih ada marginnya lah sedikit lah gitu. Ini saya rasa sudah cukup jelas ini pertanyaannya. Oh iya, satu lagi. Mulai berlakunya kapan? Oh iya, ini Kak Teddy, kawan pajak semua, karena ini PMK fresh ya, masih fresh. Berlakunya baru diberlakukan di 1 Mei 2023. Ya, PMK-nya terbitnya di April 2023, tapi baru diberlakukan di 1 Mei 2023. Jadi atas transaksi penjualan agunan oleh lembaga keuangan mulai 1 Mei 2023 sudah bisa menerapkan ketentuan ini. Termasuk untuk barang-barang yang diagunkan sebelum 1 Mei. Betul. Itu sudah bisa menggunakan PMK ini ya. Sudah bisa pakai PMK ini jika memang baru dijual atau dilelang sejak 1 Mei. Oke, siap. Oke. Baik, jadi PMK 41 ini pada dasarnya semangatnya itu untuk memudahkan. Intinya kemudahan. Jadi untuk faktur pajaknya dimudahkan, kemudian untuk tarifnya dimurahkan. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Oke, jadi kepastian hukum juga, tidak ada dispute lagi seperti yang lalu-lalu, dan juga bisa dikreditkan juga. Iya, buat yang membelinya PKP. Oke. Baik, demikian diskusi saya dengan Kak Anas mengenai PMK 41 PMK 03 tahun 2023. Apabila kawan-kawan pajak masih memiliki pertanyaan, ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai PMK ini, atau mungkin ada yang kurang jelas dari diskusi kami, monggo bisa ditanyakan ke WA Helpdesk di nomor 0811 337 1651 atau kunjungi IG kami di @pajakmdy_malam. Itu. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih kawan pajak.